Dengar, taruh dulu kopimu sebentar. Kita perlu bicara serius soal apa yang baru saja terjadi di Bojonegoro siang ini. Kalau kamu hanya melihat skor akhir 3-1 di papan skor, kamu melewatkan cerita sebenarnya. Kemenangan Jakarta Pertamina Enduro, JPE, atas Jakarta Popsivo Polwan ini bukan sekadar tambahan 3 poin atau tiket lolos ke Final Four Proliga 2026. Bukan. Ini adalah demonstrasi mentalitas yang mengerikan dalam artian positif. Coba kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Hal-hal kausalitas yang mungkin luput dari pandangan mata penonton awam, tapi menjadi penentu segalanya. Berita besarnya memang JPE resmi menjadi tim pertama yang menginjakan kaki di Final Four bulan April nanti. Tapi, pernahkah kamu berpikir kenapa mereka bisa lolos secepat ini? Jawabannya ada pada drama set pertama siang ini. Skor 27-25 itu bukan angka keberuntungan. Itu adalah momen butterfly effect yang mengubah seluruh alur pertandingan. Popsivo Polwan sebenarnya sudah di atas angin. Mereka mencapai set poin lebih dulu. Secara psikologis, ketika sebuah tim sudah memegang set poin dan kemudian kalah karena deuce, kerusakan mental yang ditimbulkan itu jauh lebih parah daripada kalah telak 25-10. Kenapa? Karena ada rasa hampir yang menghantui. Megawati Hangestri dan kawan-kawan tahu betul celah psikologis ini. Ketenangan mereka saat memaksakan deuce dan menutup set pertama adalah penyebab utama kenapa Popsivo kehilangan pijakan, meskipun mereka sempat mencuri set kedua. Kalau set pertama itu jatuh ke tangan Popsivo, skenario hari ini bisa berakhir sangat berbeda. Mungkin kita tidak sedang membicarakan JP yang lolos Final Four sekarang. Lalu, mari kita bicara soal pernyataan pelatih Bülent Karsioglu. Ini menarik. Dia bilang timnya punya ciri khas, tertinggal dulu baru bangkit. Orang awam mungkin melihat ini sebagai kelemahan atau inkonsistensi. Tapi, coba lihat dari sudut pandang strategi jangka panjang. Tim yang terbiasa menang mudah 3-0 tanpa perlawanan seringkali rapuh ketika akhirnya bertemu lawan yang bisa memukul balik. Apa yang disebut Bulan sebagai ciri khas sebenarnya adalah mekanisme pertahanan mental yang sudah terbentuk. Kekalahan di set kedua dengan skor 19-25 itu justru menjadi bahan bakar. Kamu lihat bagaimana JPE merespons di set ketiga dan keempat? Mereka tidak panik. Mereka sudah nyaman dalam tekanan. Itulah sebab akibat yang jarang disadari. JPE menjadi tim pertama yang lolos bukan karena mereka tak terkalahkan di setiap set, tapi karena mereka tahu cara merespons kekalahan set dengan brutal di set berikutnya. Bulan menurunkan kekuatan penuh, Iyana Sherban, Wilma Salas, dan Megawati. Bukan karena dia takut kalah, tapi karena dia ingin mengirim pesan dominasi. Kehadiran trio ini menciptakan dilema besar bagi blok pertahanan Popsivo. Siapa yang harus dijaga? Kalau kamu fokus menutup Megawati, Salas akan menghukummu. Kalau kamu geser blok ke sisi luar untuk menjaga legiun asing, Megawati akan membelah pertahanan tengah. Kausalitas taktis ini terlihat jelas di poin-poin kritis set keempat. Saat skor 24-21, Popsivo masih mencoba melawan. Tapi siapa yang menjadi eksekutor terakhir? Megawati. Poin ke-25 itu adalah bukti bahwa ketika opsi serangan begitu banyak, pengambil keputusan, setter, punya kemewahan untuk memberikan bola kepada siapa saja, membuat pertahanan lawan terlambat bereaksi sepersekian detik. Dan dalam voli pro, sepersekian detik itu adalah perbedaan antara bola masuk atau kena brok. Ada satu hal lagi yang menggelitik dari wawancara pasca pertandingan. Nurlaili, yang diplot sebagai libero, menyinggung soal mempertahankan juara. Beban sejarah ini seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membebani, tapi di sisi JPE hari ini, status juara bertahan justru memberikan mereka sense of entitlement, rasa bahwa kemenangan adalah hak milik mereka yang harus diambil kembali, bukan sesuatu yang harus diminta. Lihat statistik mereka sekarang.
8 kemenangan dari 11 laga, 24 poin. Mereka sudah tidak terkejar untuk slot 4 besar. Tapi ini memunculkan bahaya baru yang harus kita waspadai sebagai pengamat. Tim yang lolos terlalu dini seringkali kehilangan momentum kompetitif di sisa laga reguler. Apakah Bullen akan mengistirahatkan pemain kunci di laga sisa? Jika ya, itu bisa mempengaruhi ritme permainan mereka saat Final Four nanti. Ini adalah hubungan sebab akibat di masa depan yang harus mereka mitigasi mulai detik ini. Kemenangan di Bojonegoro ini terasa berat, seperti yang dibilang Bullen, didapatkan tak mudah. Tapi justru kesulitan itulah yang memvalidasi kualitas mereka. Popsivo Polwan bermain bagus, sangat bagus malah. Mereka memaksa JPE mengeluarkan versi terbaiknya. Tanpa tekanan dari Popsivo di set pertama dan kedua, mungkin JPE tidak akan bermain seagresif itu di set penentuan. Jadi secara ironis, perlawanan keras Popsivo lah yang membantu JPE menyegel tiket Final Four hari ini. Sekarang, JPE punya kemewahan waktu. Sementara tim lain masih harus saling bunuh demi tiket tersisa, Megawati dan tim bisa mulai membedar calon lawan mereka di bulan April. Waktu istirahat dan persiapan mental ini adalah aset paling berharga yang mereka menangkan hari ini. Lebih berharga dari sekadar skor 3-1. Jadi, jangan hanya melihat hasil akhirnya. Lihatlah bagaimana ketenangan saat deuce, respons terhadap kekalahan set kedua, dan keberanian pelatih memainkan kartu asnya di saat krusial menjadi rantai kejadian yang tak terputus. Jakarta Pertamina Enduro tidak hanya menang voli hari ini. Mereka memenangkan perang psikologis dan strategis. Dan bagi lawan-lawan mereka di Final Four nanti, itu adalah kabar buruk, sangat buruk.